Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok informatika kelas 10-8 yang beranggotakan saya sendiri, Rafif Muhammad Ambil Sultani. Saya Aurel Mutiara Ananta. Saya Alenta Nadia Putri. Saya Petrus Leonardo Denersen Resi. Halo, kenalkan nama saya Gini Ricardo. Di sini kami akan menjelaskan alur kerja sistem komputer, interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan juga pengguna, dan juga interaksi yang sering kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur kerja sistem komputer. Mulai dari data dimasukkan, diproses, sampai data tersebut dikeluarkan kembali. Pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau biasa disebut input device yaitu diantaranya ada keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang akan hendak diolah. Pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU, yang dimana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU, dan juga mengontrol atau CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi akan diproses sedemikian rupa, sehingga data tersebut siap dicetak dan menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU yang akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media seperti kertas ataupun yang lainnya. Sementara itu, soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, dan printer. Tahap terakhir dari alur kerja sistem komputer ini yaitu adalah penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan hasil rekaman pengolahan dari alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan melalui media penyimpanan yaitu storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Ini saya akan menjelaskan apa sih itu interaksi antar muka hardware dengan hardware. Interaksi ini adalah interaksi antar perangkat keras yang membutuhkan perangkat lunak sebagai perantara atau penghubung. Bentuk paling mudah dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat mencolokkan sebuah perangkat keras ke perangkat keras lainnya. Driver pada komputer adalah komponen sistem software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Driver menggunakan kode biner untuk memerintah hardware melakukan perintah yang dilakukan oleh sistem operasi dan mengambil data yang dikirimkan oleh hardware. Saya akan menjelaskan apa itu brainware. Brainware merupakan nilai tambahan pada sistem komputer agar memiliki nilai opsional. Tanpa adanya brainware, komputer hanyalah serobot yang tidak memiliki nilai opsional. Jadi, interaksi antar komputer tidak hanya dalam bentuk perangkat, namun juga harus dilihat sisi opsionalnya. Oleh karena itu, developer, pengembang perangkat keras dan lunak harus memperhatikan sisi operasionalnya agar nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Saya akan membacakan jenis-jenis interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, ada berbasis GUI.
Graphical User Interface. Salah satu jenis interaksi manusia dan komputer adalah antarmuka yang menggunakan menu grafis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contohnya, ada Windows, Mac OS, dan Linux. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Command Line Interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetik baris-baris tertentu. Contohnya, ada Windows NT, Windows 2000 Silver, dan Windows 2003 Silver. Yang ketiga, ada melalui suara atau audio. Interaksi manusia dengan komputer bisa berupa melalui suara. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Contohnya adalah Siri, Google Assistant, dan Alexa. Yang keempat, melalui gambar atau video. Interaksi manusia dengan komputer bisa berupa melalui gambar. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Contohnya adalah aplikasi Instagram atau aplikasi TikTok. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Misalnya adalah keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, dan keyboard virtual. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.